Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, bahagia sekali tentunya kembali saya Nia Iswara dapat hadir dalam obrolan budaya RRI Net Produksi Pro 4 RRI Bandung. Baik pemirsa, saat ini tentunya desa wisata telah menjadi tren pembangunan kepariwisataan di Indonesia, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari besarnya potensi yang ada di desa. Desa tentunya kaya akan potensi alam maupun sosial budaya yang dapat diangkat daya tariknya menjadi destinasi wisata. Nah, seperti halnya di Desa Cibiruwetan, tepatnya di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terdapat desa wisata edukasi yang saat ini memang sangat begitu viral dan tentunya banyak sekali saat ini dikunjungi baik itu oleh wargi-wargi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, di luar Bandung pun menuju ke desa wisata edukasi ini. Kok bisa ya yang tadinya desa biasa saja namun disulap menjadi destinasi wisata yang banyak memberikan kontribusi tentunya untuk dunia pendidikan. Tentunya hal ini berkat campur tangan dari beberapa pihak atau sektor, baik itu dari pihak penggiat wisata ataupun pemangku kebijakan, dalam hal ini tentunya pemerintah. Nah, saat ini tentunya kami telah bersama dua narasumber yang akan mengupas bagaimana sih dapat menjadikan desa Cibiruwetan ini menjadi desa wisata edukasi. Kita langsung saja sapa dua narasumber yang hebat saat ini. Baik, di sini telah hadir tentunya salah satu penggiat wisata, Kang Empey Ferdi, Masya Allah. Kang Empey, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini salah satunya mungkin yang turut serta untuk membangun desa wisata ya, desa Betul. wisata edukasi yang berada di Cibiruwetan ya Kang ya. Baik, nanti kita ngobrol lagi karena Kang Empey nggak sendiri. Betul. Di sini sudah hadir. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya. Ini salah satu mungkin pemangku kebijakan dari pemerintah. Ini Kepala Desa Cibiruwetan. Hadir Bapak Hadian Supriyatna SP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah, kabar baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Sepertinya Bapak saat ini tengah berbahagia karena mungkin desa wisata di Cibiruwetan ini saat ini sedang viral nih Pak. Alhamdulillah. Pasti Bapak bangga lah ya Pak ya. Bangga. Baik. Nanti kita akan ngobrol ya Pak ya terkait dengan bagaimana nih desa Cibiruwetan ini kok bisa saat ini menjadi salah satu desa wisata edukasi ya Pak ya. Iya. Baik, dan tentunya saat ini sebelum ngobrol ke Bapak, izin dulu Pak, terlebih dahulu mungkin saya akan ngobrol sama Kang Empey. Silakan. Baik, ini Kang Empey ini sebagai penggiat wisata ya. Iya, betul. Dan tentunya itu tidak mudah, betul nggak sih Kang? Betul. Itu tidak mudah, karena bisa dikatakan penggiat wisata ini merupakan pintu masuknya deh para wisatawan ke suatu daerah, termasuk ke desa wisata edukasi Cibiruwetan ini. Baik itu mempromosikan potensi-potensi yang ada, betul nggak sih Kang? Iya. Itu tugas Akang juga kan? Betul. Baik, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas dan menarik wisatawan untuk dapat datang, hadir berkunjung ke desa wisata edukasi ini ya. Baik, mungkin yang pertama nih Kang Empey, bisa disampaikan nggak apa sih yang melatar belakangi awal mulanya nih? Mulanya ada wisata edukasi Cibiruwetan ini. Pasti kan ada dari gagasan dulu atau mungkin Kang Empey melihat potensi yang ada di desa Cibiruwetan ini. Maka Kang Empey bisa diceritakan Kang. Baik, terima kasih Teh Nia. Awal mulanya Cibiruwetan ditetapkan menjadi desa wisata secara peraturan ya. Betul. Itu melalui program Kabupaten Bandung. Pak Bupati Bandung di tahun 2022 itu mencanangkan 100 desa wisata Kabupaten Bandung Teh. Dan alhamdulillah pada pertengahan di tahun 2022 itu ada terbit surat dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung ke pemerintah desa, dan Pak Kades pada saat itu mendaulat saya dengan Bumdes mewakili untuk turut serta dalam proses sosialisasi tentang desa wisata konsep. Nah, dalam pemahaman pribadi saya,
pada era masa lalu lah, saya menyebut masa lalu karena kalau ngobrolin desa wisata itu di Kabupaten Bandung sejatinya dari tahun 2010-2011 sudah ada ya. Namun pada saat itu mungkin sampai hari saya di tahun 2022 mengenal, kami masih dalam posisi ada di posisi yang ini tuh desa wisata itu apa masih berbicara tentang alam atau gimana gitu. Betul. Alhamdulillah Tania sesuai dengan nomenklatur Kemenparekraf bahwa berbicara tentang desa wisata baik Kemendagri maupun Kemendes, kita berbicara tentang potensi desa itu bukan berpatok pada sekedar keindahan alam, tapi apa yang ada menjadi culture di desa, apa yang menjadi budaya di desa, bahkan apa yang menjadi inovasi desa. Nah, seiring sejalan dengan era pemerintahan Pak Kades, beliau di tahun 2019, saya ada di lembaga dengan teman-teman yaitu di Badan Permusyawaratan Desa. Kita sering berkumpul duduk bareng pada era Covid. Jadi kalau COVID itu bagi kami adalah hikmah ketika saya dan teman-teman masyarakat desa jadi sadar bahwa oh ternyata Cibiruetan ini nggak akan ada orang yang ngurus kalau bukan kita. Nah, inisiasi dari beliau ada satu metode kita seling diskusi ngobrol di tenda dom itu dan disebutlah sebagai metode itu sekolah desa. Jadi kita seling diskusi ngobrol dan ada yang menariknya itu adalah ketika kita berbicara sebuah gagasan terkait termasuk salah tadi bagaimana kita bisa menghadirkan kunjungan, bagaimana kita bisa dikenal. Nah, itu kita bicarakan di ranah sekolah desa. Dan semua kita terbuka. Karena Pak Kades dengan kedudukannya beliau sebagai pemimpin di desa, pada sekolah desa ada hal yang bagi saya itu sesuatu yang luar biasa Tania. Jarang sekali ya, mohon maaf, sang pemimpin mau menanggalkan baju ketika berbicara di sebuah forum. Nah, Pak Kades justru yang menginisiasi. Dipahamkan kepada kami dari kawan-kawan LPM, kawan-kawan lembaga yang lain bahwa nih sekolah desa itu kita sama-sama membuka baju kita. Kalau bahasa Sunda pembuligiran atau penelanjangan dalam artian agar kita tidak ada sekat. Pak Kades sebagai Kang Hadian berpikir tentang desa. Saya dan kawan-kawan begitu. Nah, itu diceritakan, didiskusikan sehingga muncullah sebuah keakuan bahwa ini desa saya, ini desa kita dan kita harus majukan. 2022 itu tentu waktu yang bukan singkat, bertemu dengan satu mekanisme tata nomenklatur tentang daya tarik wisata dan kita berbicara inovasi. Alhamdulillah kalau saya bilang sulit ya tergantung melihat, tapi justru kalau bagi saya dan teman-teman itu banyak kemudahan Tania. Salah satunya ketika berbicara inovasi, kita justru di tahun 2022 itu sudah memiliki banyak bahan akan menjadi daya tarik. Salah satunya apa? 2019 Desa Cibiruetan ini mendapatkan anugerah sebagai Desa Keterbukaan Informasi Publik tingkat nasional. Kemudian di 2021-2022 ditetapkan sebagai mendapat anugerah juga sebagai Desa Peduli Pendidikan. Kemudian juga desa ketika berbicara tentang nomenklatur kelembagaan pada saat era Covid kan ada namanya Puskesos ya teh, gonjang ganjing masyarakat tentang distribusi bantuan itu cukup ramai dan bahkan desa itu selalu menjadi bulan-bulanan. Cibiruetan justru kami paham, kami sadar diajarkan oleh Pak Kades dan juga kita membaca bagaimana undang-undang itu bicara, mengangkat salah satu kelompok atau organisasi itu menjadi lembaga kemasyarakatan desa. Bahkan Kementerian Sosial juga turun ke desa. Nah, bagi kami itu menjadi salah satu potensi yang bisa menjadi daya tarik. Kami sadar bahwa negara Indonesia ini dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, provinsi, ada satu nomenklatur setiap tahun itu wajib atau tidak Pak ya? Ada kesempatan boleh peningkatan kapasitas kurang lebih itu. Nah, itulah menjadi salah satu pemikiran bahwa kenapa tidak ini menjadi salah satu potensi yang kita jadikan daya tarik. Dan tujuannya bukan untuk berjumawa bahwa kita hebat atau kita sebagai apa. Mari kita berbagi karena semangat sekolah desa sudah mengalir dalam darah kami. Baik, keren. Berarti itu yang melatar belakangnya itu ya. Yang melatar belakang. Ini itu udah termasuk ke perencanaan ya. Betul. Baik, jadi awalnya memang ada perda dulu ya. Betul. Kemudian berembuk tuh semua ya. Dan kemudian dilihat mungkin potensi-potensi yang ada di wilayah desa ya, wilayah betul di desa Cibiruetan ini. Kemudian terbentuklah mungkin ya, desa wisata ini. Betul, nah, apa dong yang menjadi daya tarik daripada desa wisata edukasi di Cibiruetan ini? Selain tadi berbicara prestasi itu menjadi jalan ya. Kami yakin Teh Nia kalau berbicara dengan kawan-kawan satu desa manapun, semua desa itu sejatinya memiliki potensi yang beragam dan berbeda. Dan kalau bilang bagus, semuanya bagus. Hanya bagaimana kita bisa mengulik,
menghadirkan, menyajikan dan mengemas. Itu sebetulnya yang kami temukan. Nah, Pak Kades, teman-teman lembaga di pemerintahan desa, kita duduk setara, duduk bareng bahwa berbicara potensi atau berbicara promosi, tadi Tania saya bukan sebetulnya, bukan saya di pribadi. Kalau secara aturan SOP perusahaan mungkin bagian marketing enggak. Iya. Nah ini justru serempak di Ciberwetan. Bahkan kalau istilah beliau itu suka bilang leuwih loba narsis, banyakan narsis. Ya, Nah oke. narsis itu justru sejatinya ketika kami sadar bahwa sehebat apapun daya gedor market kami sebagai pengelola, bagi kawan-kawan tim marketing, kalau pihak pemerintah sendiri cuek bebek lah ibaratnya, itu kayaknya nggak akan ngegigit ya. Berarti ada kolaborasi yang Dan itu terwujud di Ciberwetan, mulai dari Pak Kades, Ketua PKK, semua kalau berbicara ada hal yang bisa menjadi informasi publis, kita serempak minimal mengangkat dari media sosial terdekat, status WhatsApp, media sosial terdekat. Nah itu dibangun kesadaran dan terbangun kesadaran sehingga kalau nilai kualitatif tentang bagaimana promosi itu sejatinya bukan pengelola 100% teh, tapi adalah semua stakeholder yang ada semua di desa. ya. Itu. Baik. Jadi apa aja yang ada di desa wisata ini, Kang? Kalau berbicara tentang atraksi edukasi, kami mulai dari kegiatan ada yang disebut, kalau kami menyebut sendiri produk kunjungan saja. Kemudian ada produk kunjungan live in. Nah, kategori marketnya kita di 2022 ke 2023 kita menyasar kepada kategori marketnya di pemerintahan. Jadi studi government to government. Nah, kemudian government to government itu juga seiringan dengan kelembagaan maupun perguruan tinggi, mereka cenderung melakukan kegiatan kunjungan saja. Jadi mereka half day event, mereka kegiatan di desa. Kemudian juga kita memperdayakan masyarakat yang ada di desa. Salah satunya potensi-potensi yang sudah ada di desa. Contoh mulai dari dusun 1 kita punya area homestay, difokuskan di kaki bukit Gunung Manglayang. Kita punya destinasi objek wisata tanah carik desa namanya Tangga Seribu dan Batu Kuda, itu yang dikelola MDH. Homestay sebagai tempat live innya adalah rumah warga. Nah, di situ sudah sejak dulu ada teh. Ada pengrajin anyam, ada pengrajin perahu sapi, dan itu kita jadikan lokus kunjungan. Kemudian di area lain kita juga karena inovasi desa itu ada namanya kelompok-kelompok pemberdayaan desa seperti kelompok wanita tani, kemudian kelompok budidaya sampah ikan dan seterusnya, mereka dijadikan lokus. Nah, hasil dari ajaran disebut pada saat itu 2022 kita menjelang ditetapkan sebagai desa wisata, kita akhirnya mengenal bahwa ada pembedaan antara kami sebagai pengelola desa wisata dan kawan-kawan itu penggerak atau pelaku usaha itu sebagai kelompok sadar wisata. Maka itulah menjadi lokus-lokus mereka dan kita hadirkan dengan konsep kami mendatangkan tamu menjual dengan pola jual paket bukan tiket. Oke, jual paket bukan Bukan tiket. Jadi ini sasarannya apa? Siapa nih, Kang? Sasarannya kita tadi kalau awal kita dari pemerintahan, kemudian kelembagaan, kemudian perkuliahan sampai kepada sekolah dan komunitas. Yang alhamdulillah di tahun 2024 target kita masuk di sekolah, kemudian masuk di komunitas. Alhamdulillah sudah cukup dicicipi banyak kelompok-kelompok yang hadir ke desa Ciberwetan. Hal lain yang saya sebut tadi bedanya paket dan tiket, alhamdulillah Tehnia, dengan menjual paket itu secara tidak langsung kami menyebut adalah para wisatawan sehat. Kenapa? Karena mereka datang dengan perencanaan. Oke. Kalau jual tiket bisa saja mereka datang kapan saja. Sengene orang yang kurang sehat mungkin bisa saja datang untuk. Betul. Nah, kalau paket itu sejatinya saya bisa bilang 99% para wisatawan yang sehat. Wih, Ya, keren. Baik, menarik sekali ini ya. Baik, namun tahan dulu Kang Pei. Ya. Karena nanti ke Kang Pei lagi. Nah, sekarang ke Pak Kades nih. Baik, Pak Kades. Itu luar biasa tadi penjelasan dari Kang Pei selaku penggiat wisata ya, Pak Kades, dan ternyata di sini memang di desa wisata atau di desa Ciberwetan ini untuk menciptakan desa wisata edukasi sampai sukses itu memang harus adanya kolaborasi yang kuat ya, antara masyarakat, penggiat dan juga dari pemerintah. Di sini mungkin Bapak Kepala Desa. Ini Pak Kades sebagai pemangku kebijakan di Desa Ciberwetan ini sebetulnya ada unsur program pemerintah terkait desa wisata ini tadi juga dijelaskan sebetulnya ada ya Pak ya. Baik, kemudian Bapak di sini udah mengeksekusi bisa dikatakan seperti itu Pak ya. Baik. Nah, jika ada ini program fasilitas yang disediakan untuk mendukung perkembangan nih, fasilitas atau dukungan untuk mendukung perkembangan desa wisata ini Pak, bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Sebenarnya secara regulasi kesempatan desa
untuk mengembangkan desa wisata itu sangat terbuka. Desa dapat menggunakan resources anggaran yang bersumber dari dana desa dan itu sudah diatur dengan prioritas penggunaan Permendes, prioritas penggunaan dana desa yang setiap tahun dikeluarkan. Itu konsisten menyebut desa dapat dalam pembangunan desa dapat mengembangkan kepariwisataan desa. Kemudian peran pemerintah daerah juga sudah ada Perda nomor 77 tentang pengembangan desa wisata, bahkan Pak Bupati Bandung kan tadi sudah menetapkan 100 desa wisata. Nah, problemnya apakah kita akan menjadi desa yang latah, sekedar dalam artian latah sekedar ikut-ikutan mendeklarasikan sebagai desa wisata, kemudian mengajukan diri untuk ditetapkan dan setelah itu tidak memiliki action yang konkret. Maka pendekatan Cibiruetan adalah pertama membangun kesadaran kolektif bahwa kita punya keterbatasan, tetapi kita tidak boleh menyerah dan menjadikan apa yang ada di kita itu sebagai potensi. Maka selain tadi kebijakan, kita melakukan tahapan. Jadi tahapan untuk menjadi desa wisata Cibiruetan itu berawal dari penyadaran. Kemudian penyadaran tadi di sebuah saung sakola desa, kita bicara tentang Cibiruetan ini kalau tidak ada ikhtiar, kita tidak punya potensi pendapatan asli desa. BUMDes omsetnya akan standar-standar saja. Kemudian setelah tumbuh kesadaran, kita mengorganisir. Jadi nanti lembaga mana yang akan bergerak untuk kepariwisataannya, kita seiring dengan penetapan kelompok desa wisata dan ada BUMDes, desa harus memberi peluang kepada keduanya untuk berkolaborasi, tidak boleh ke salah satu, sehingga kedua ini dipadukan. Nah, setelah penyadaran pengorganisasian, baru masuk tahapan berikutnya adalah peningkatan kapasitas. Nah, peningkatan kapasitasnya ada kolaborasi antara wewenang dinas kabupaten dengan memberikan paket pelatihan berjenjang, kemudian ada peran desa. Betul. Nah, desa untuk meningkatkan kapasitas sadar betul bahwa masyarakat kita kadang-kadang dia akan teringat kalau diajak dengan otak kanan, jadi diberikan visualisasi. Maka saya ajak melihat secara visual praktek pengelolaan desa wisata yang sederhana tapi nyata, yaitu saya bawa ke Penting Sari. Mohon maaf, saya nggak bawa ke Ponggok, nggak bawa ke Pujon, kemana-mana dengan omset yang sudah puluhan miliar, karena saya paham betul kalau anak-anak dipadankan dengan level yang jauh lebih tinggi, bukannya dia termotivasi, dia bakal drop. Ketika saya bawa ke Pujon, dia akan berpikir, Pak Kades, di tempat kita kan nggak ada umbul kayak di Pujon, lalu mau berbuat apa? Maka saya bawa ke Penting Sari karena di sana menyajikan kehidupan masyarakat dan aktivitas hariannya itu menjadi atraksi. Termasuk membentuk homestay itu tidak menata, mengintervensi, memperbagus kamar, tidak. Betul. Tapi rumah bersama pemiliknya adalah tempat yang ramah untuk menerima tamu. Betul. Nah, di sana terbangun ya keinginan sehingga lahirlah Dusun Terbang. Kemudian Dusun Terbang. Nah, setelah melakukan penguatan kapasitas, kemudian kita tahapnya adalah membangun dinamika. Jadi membangun dinamika itu saya berikan keleluasaan ketika desa meraih prestasi desa anti korupsi, juara lomba desa dan beberapa prestasi, orang datang, saya tidak mengambil peran, itu dikelola oleh desa. Terjadi dinamika, staf-staf saya protes. Kenapa Pak Kades tamu diberikan ke BUMDes? Kemudian nggak selesai di situ saja. BUMDes kemudian unit kerjanya Dewi ada konflik juga, dinamikanya menarik. Soal tidak mudah ternyata ya. Soal kunjungan, soal prosentase, soal peran capek dan siapa yang lebih capek. Nah, bagi saya itu dinikmati betul. Ini proses dinamika. Dan dinamika itu tidak boleh dibiarkan, kemudian diajak duduk bersama, dibuatlah SOP, baru kita sedang menikmati tahapan memanfaatkan potensi. Jadi sekarang potensi itu sudah menjadi destinasi, kita berani mendeklarasi. Alhamdulillah tamunya sekarang sudah mendekati 6.000 ya. Keren. 6.000 pengunjung dari berbagai kalangan. Berseliweran Pak di sosial media juga. Omsetnya dari Cibiruetan yang tadinya BUMDesnya hanya di bawah 100 juta. Dari desa wisata saja sudah
2,5 miliar Keren. omset. Nah, baik. terus keuntungan ke BUMDes dari beliau itu di kisaran rata-rata fluktuatif 5-10%. Baik, baik. Jadi unit usaha desa wisata ini menjadi salah satu penyumbang omset terbesar pertama untuk BUMDes. Setelah ini internet provider, kemudian usaha-usaha lain. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun, saya pikir itu proses yang sangat signifikan. Betul. Karena belajar dari tempat lain membangun desa wisata itu kurun waktunya bisa 5-10 tahun. Betul. Saya kira itu ceritanya. Baik, baik. Itu tentunya berkat ya kerjasama yang baik ya Pak ya. Kolaborasi. Baik, kolaborasi yang baik. Baik, dengan adanya seperti yang Bapak tadi sampaikan, pendapatan yang cukup signifikan ya Pak ya. Signifikan. Berarti itu bisa dinyatakan kalau misalnya desa wisata edukasi ini menunjang pada PAD ya? Sangat menunjang kepada PAD. Jika ada korelasinya seperti apa nih Pak? Oke, jadi sumbangsi desa wisata itu ada pilihan ya bagi desa. Pertama itu menyerap seluruh omset itu ke dalam penerimaan, tetapi kami modelnya itu penuhi dulu untuk pemenuhan operasional. Jadi dari hasil pengelola itu mereka bisa mendapatkan upah atas aktivitas, kemudian UMKM semua juga langsung diselesaikan pembiayaan, pelunasan dan lain-lain. Kemudian sisa usaha dari laba bersih itu masuk ke BUMDes. Kemudian dari BUMDes terakumulasi dan BUMDes punya ketentuan harus memberikan potensi pendapatan asli desa. Tetapi dalam aktivitas keseharian, bagaimana peran keberadaan desa wisata menggerakkan ekonomi dan menambah pendapatan kelompok-kelompok masyarakat, itu juga yang ditempuh. Jadi kalau ke desa itu kontribusinya dari pembagian laba bersih BUMDes. Tetapi yang dilihat desa adalah kenapa desa tidak menuntut besar? Karena keberdayaan masyarakat dari 20 orang pegiat desa wisata, dari 20 angkot, dari puluhan UMKM desa, mereka mendapatkan manfaat ekonomi. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Pak. Ini soalnya menyangkut banyak hal juga ya. Baik. Tadi disebutkan juga oleh teman-teman nih, baik angkot dan sebagainya, apa nih kaitannya nih? Baik, penasaran kan. Baik, namun obrolan kita jeda dulu terlebih dahulu ya, pendengar. Terlebih dahulu kita akan simak dan dengar. Ini ada satu lagu atau nyanyian yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami. Di pasir gugum pelukan berbubuara pani dengan lingkung lembur padusunan ayak mangsa kampung jadi kota di sisi kampung-kampung geget lir di kota di pasir gugum pelukan lingkung lembur padusunan
Baik, masih bersama saya Nia Iswara dalam obrolan budaya RRINet. Telah kita dengar bersama, simak bersama satu nyanyian lagu yang sangat begitu indah, Lingkung Lembur. Ketika kita menyimak lagu ini, langsung Kang breh gitu ya, lingkung lembur-lembur kita ya. Lembur di padesaan, di pasawahan, dan langsung saya itu berimajinasi berada di desa wisata edukasi Ciburuwetan. Kayaknya kalau kita ke sana asik juga. Tadi sedikit ya sudah digambarkan oleh Kang Pei di awal bahwasanya di sana nanti kita akan bertemu dengan beberapa hal yang mungkin untuk teman-teman atau adik-adik yang sekolah nih ya, biasanya di SD, SMP atau pelajar yang mungkin hal yang baru sekali dipelajari ya. Betul. Biasanya mungkin secara teori bisa ya, mungkin di sekolah ya. Tapi ketika masuk ke desa wisata edukasi Cibiruwetan ini kayaknya langsung praktek bisa ya. Betul. Begitu ya. Langsung. Karena sepertinya menarik nih, ada apa saja nih ya di desa wisata edukasi Cibiruwetan ini. Fasilitasnya apa aja nih Kang? Baik, secara produk aja. Dulu produk, kita ada namanya Ngumbara Desa, itu di mana para tamu itu menginap di homestay atau di guest house itu 1 malam atau 2 malam. Kalau nggak nginep juga bisa kan? Ada, dan itu ada namanya jelajah desa. Oh itu jadi Kang Penny ngebedah satu-satu dulu ya. Baik. Ngumbara Desa itu secara otomatis bakal dapat jelajah desa. Tapi yang tidak menginap dia ada jelajah desa. Nah, kemudian dalam itinerary-nya atau penjadwalannya kami memfasilitasi mulai dari penyediaan bis juga kita bisa. Jadi seperti tamu yang baru kemarin dari Karawang, kita jemput mereka dari tempat sekolahnya dengan menggunakan bis kerjasama kita. Kemudian kita punya tempat parkir bis di area. Jadi antar jemput gitu ya? Ya, itu kalau Ngumbara Desa. Kita fasilitasi itu? Fasilitasi. Kalau pemerintahan mah kita sampai bandara teh. Dari bandara ke bandara, kan banyak tamu yang dari luar pulau. Itu sudah dilakukan. Okay. Nah, kemudian Ngumbara Desa itu tamunya tidur di homestay, dan ketika datang ke Bandung mereka bis sudah ada penempatan itu di area Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Karena ke tempat kita sengaja SOP konsensus bersama desa dan juga BUMDes tidak ada bis yang masuk ke tempat kita agar masyarakat tidak merasa terganggu dengan hadirnya tamu dan tamu juga merasa nyaman dengan keperjalanannya. Dan paling utama adalah kita menciptakan pemberdayaan. Di Cibiruwetan dengan 17.000 jiwa itu ada beberapa masyarakat yang memiliki kendaraan angkot dan kita menyebut Pak Kades Mobera, itu mobil bersama rakyat. Ini tadi ya nyambung yang Pak Kades tadi kaitannya dengan jadi itu angkot. transit mereka dari tempat parkir bis kita tarik dengan mobil Mobera, kemudian setibanya di homestay mereka bisa rest, dan kita baru mengenalkan 2 atraksi pertama biasanya karena ada perah susu sapi itu ada 2 waktu, yaitu subuh pagi jam 5 dan jam 3 sore. Jadi itu untuk edukasi yang Ngumbara Desa, perah susu sapi. Perah sapi ya. Perah susu sapi. Okay. Setelah itu juga ada anyaman, kemudian di antara 2 atraksi itu juga ada area yang kita sebut dengan Makom Karuhun. Jadi mereka akan melewati salah satu area makam yang menjadi makam leluhur di wilayah Dusun Terbang tadi. Dikunjungi juga ke sana. Iya, betul. Baik. Nah, malam harinya kita sengaja melakukan sebuah kegiatan disebut dengan Ngawangkong. Ya, kita sengaja nama juga nama Sunda dan kita kenalkan, di mana semangat kita desa wisata edukasi Cibiruwetan ditetapkan sebagai desa anti korupsi dan juga desa digital. Kita selalu menancapkan nilai-nilai anti korupsi itu. Dan di mana bagi mahasiswa apalagi teteh gitu ya, bahwa posisi kita melawan korupsi itu bukan sekedar dengan peraturan atau regulasi, tapi dengan budaya. Nilai-nilai anti korupsi kita tekankan dari mulai kegiatan malam. Nah, usai itu besok harinya baru masuk kegiatan jelajah desa. Kalau jelajah desa itu dari pagi sampai sore. Dan itu rutenya kemana kan jelajah? Rutenya itu titik poinnya ada di Dom Awi. Itu Dom Awi itu tempat kreatif hub kita, tempat kawasan desa sekolah desa, yaitu berada di samping kantor desa Cibiruwetan. Nah, kita membagi 2 jalur. Ada jalur utara dan jalur selatan. Pertama, para wisatawan akan dikenalkan dengan kegiatan industri. Kita disebutnya ulin industri. Kalau ke utara itu ada kegiatan gerabah, keramik. Kalau ke selatan ada konveksi home industry. Tapi yang kita kenalkan mungkin konveksi udah bukan hal baru. Tapi kami cukup memberikan sebuah kebanggaan bahwa kawan-kawan di konveksi ini adalah teman-teman Karang Taruna yang secara nilai kreatifnya itu sudah memancanegara loh teh. Nama brandingnya itu sudah sampai ke Malaysia. Dan itu kita kenalkan. Mereka berangkat dari mana? Dari rumah. Jadi kegiatannya home industry konveksi. Jadi tidak harus konveksi
usaha investor bukan, itu masyarakat. Oke. Nah dari situ kita bergerak kepada kegiatan kelompok wanita tani, di mana ibu-ibu yang selalu ada di rumah, hasil binaan dari kelompok PKK dan diciptakan ada kelompok wanita tani, mereka punya kegiatan yaitu berkebun di area yang sangat terbatas. Ya sudah kebayang ya, Cibiruetan bukan desa pedesaan tapi desa perkotaan, tetapi lahan-lahan kecil dimanfaatkan dengan metode-metode pertanian seperti hidroponik, dan itu luar biasa sangat efektif. Baik, Nah, tidak usah kemudian menggunakan lahan yang besar. kebun yang besar. Secara tidak langsung ini mengedukasi pengunjung nih, lahan Itulah. sedikit pun kita bisa. Betul sekali. Oke. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, metode para lembaga PKK ini ada satu metode kebun dengan sistem siram tetes ya Pak namanya, irigasi tetes. Apa Nah tuh? ini membuktikan, nah itu harus ke Cibiruetan biar tahu. Harus langsung ya. Langsung. Irigasi tetes artinya menjawab bahwa ketika berbicara area yang tidak memiliki air banyak, Betul. sebetulnya kita bisa berkebun, dan kita sudah buktikan, dan itu bukan sekali bukti, dan itu sudah melakukan berulang kali. Nah itu dikenalkan teh, termasuk juga kegiatan bagaimana semangat desa Cibiruetan dengan satu pola program Pak Kades, di misinya itu ada Ciberstama, Cibiruetan bersih sampah bersama. Karena isu sampah ini kan bukan lagi cerita kemarin kan, Betul. dan bukan masalah lagi masalah siapa. Iya, Kita sadar bahwa sampah itu adalah masalah pribadi, masalah perilaku. Di Cibiruetan mulai menggunakan sebuah metode dari pemerintah desa, yaitu menciptakan circle ekonomi, tetapi juga tidak lupa bagaimana menangani sampah mulai dari rumah. Salah satunya pemanfaatan sampah organik dapur melalui budidaya maggot. Dan juga ada kelompok yang memanfaatkan maggot itu untuk apa? Untuk longyam, balong ayam. Kemudian si ayam dan juga si lele yang dibawa di balongnya itu kembali diproses menjadi bahan makan yang kita jual. Gitu. Oke. Nah, terakhir dari situ kita kenalkan teman-teman ke BUMDes, karena mereka juga kalau siswa apalagi harus mengenal bahwa setiap kewilayahan negara, baik dari tingkat kabupaten itu desa itu ada BUMDes, kabupaten kan ada BUMD dan nah itu badan usaha milik desa itu jangan menjadi salah satu mindset zaman dulu. Oh itu teh sebuah badan money laundry kan gitu dulu ya. Nah kalau kita justru tunjukkan, dan alhamdulillah Cibiruetan itu teman-teman BUMDesnya anak-anak milenial teh. Jadi anak-anak muda yang mereka komitmen dan konsisten membangun desa melalui tadi peningkatan APBDes. Ketika di BUMDes mereka mendapatkan banyak sekali pencerahan. Tatkala bagaimana ide-ide kreatif, bayangkan Cibiruetan yang sekarang bertarung dengan, atau mungkin Cibiruetan ya, kita di Bandung ini bertarung dengan kebutuhan internet yang cukup tinggi teh. Tapi tidak semua masyarakat mampu membeli itu. Di BUMDes Cibiruetan punya satu divisi namanya IT Provider, bisa menghadirkan jual internet dengan nilai hanya 5 Mbps, dan itu masif dipakai masyarakat. Wow. Dari situ berakhir di salah satu warung jujur namanya. Apa tuh warung jujur? Nah, warung jujur itu adalah program PKK. Jadi kelompok itu kita kasih voucher. Nah, mereka silahkan membeli, kelompok ini mengambil apa namanya Makanan, snack, ya? makanan dengan nilai ibaratnya Rp50.000. Dan nanti kita akan uji mereka. Apakah si kelompok ini melebihkan nilainya atau mengkurangkan? Dan berakhir kita kembali di DOM, kita melakukan kegiatan namanya podcast. Jadi kita live streamingkan. Sengaja anak-anak kelompok itu bercerita apa yang dia dapatkan, dan kita kupas tentang tadi, kembali menyadarkan nilai-nilai anti korupsi. Kalau lebih, ini loh sudut pandangnya. Kalau dikurang, loh kenapa harus berkurang? Kalau pas, yaitu antara beruntung atau cerdas gitu ya. Oke. Nah kurang lebih itu sederhananya yang kita lakukan, dan berakhir di hari kedua kalau ngembara desa, kita tidak lupa bahwa berbicara desa Cibiruetan tentu bagi orang luar kota adalah Bandung. Kita punya kawan-kawan di selatan dan juga di utara yang mereka luar biasa indahnya alamnya. Dan kita selalu tawarkan kepada tamu, yuk kita mau wisata alamnya kemana? Mau ke selatan atau mau ke utara? Kalau ke selatan mau ke Ciwidey, hayu. Mau ke Manahot. Sehingga itu terbangun kerjasama antar desa. Kurang lebih sederhananya begitu. Keren kemasan banget itu. Kang. Jadi kegiatannya padat ya. Iya, betul. Tapi tadi menarik yang apa, warung jujur ya. Warung jujur. Nah itu apa nih yang disajikan itu apa? Makanan khas Sunda atau apa? Ada makanan khas Sunda, ada makanan snack Biasa ya. kelontongan, tetapi sebetulnya kita juga bahkan sedang dalam proses dan sudah dicicipi oleh 16 negara kemarin ya Pak. Oh, Kita keren. menghadirkan salah satu makanan otentik khas desa Cibiruetan. Apa tuh? Itu bahan makanan dari bahan ragoy atau sorghum. Oh, Teteh penasaran, harus ke Cibiruetan. aku belum pernah nyoba sih. Wah, itu luar biasa Teh. Jadi bahan dasarnya itu ya. Bahan dasar itu. Oke, wah keren. Ini jadi tertarik juga ini berkunjung Iya ke sana. Jadi betul nih. Jadi ini mah harus betul kata Kang Empe nih ya. Jadi kita harus secara langsung. Tapi yang menariknya juga ini, jadi hari ke harinya itu memang padat.
Betul. Ya, itu ilmu banget loh Kang buat kita ya, apalagi untuk anak-anak atau teman-teman juga. Baik, kembali lagi ke Pak Kades nih Pak Kades. Baik, dengan satu apa ya namanya kegiatan yang sangat begitu padat ya, materinya juga luar biasa. Ini Pak Kades bagaimana nih pengelolaan untuk memastikan pembangunan desa wisata yang berkelanjutan? Mungkin tidak sampai di sana aja kan Mbak ya? Iya, iya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya kupas dulu tadi yang kunjungan ke makam itu. Bukan diajak ziarah, tapi karena makamnya itu dibuat dengan batuan yang sudah berumur tua. Kemudian di sana juga ada pohon kayu yang usianya hampir 400. Jadi hanya untuk mengenalkan bagaimana pelestarian budaya dan kekayaan alam yang kita pertahankan. Merawat ya. Dia hanya lihat saja gitu. Iya, Khawatir nanti dianggap anak-anak diajak ke tempat itu kan gitu. Baik. Oke, bicara tentang keberlanjutan, Betul. tentu tidak lepas dari pertama political will, yang kedua regulasi, ya regulasi, kemudian juga nanti konsistensi support program dari pemerintah terhadap keberlangsungan desa wisata ini sendiri. Kemudian berikutnya kita memainkan kerjasama kolaboratif pentahelik. Jadi sekarang ini teman-teman itu diasuh dengan banyak perguruan tinggi melalui MOU sehingga skillnya semakin meningkat, kemudian support infrastruktur juga kadang-kadang kita mendapatkan berkah, bisa dikoneksikan dengan CSR. Terakhir kita sedang dengan BI dalam proses dan besok insya Allah dari PLN ya kita akan melihat gitu. Jadi bicaranya itu. Nah dari desa tentu kita sudah menyiapkan dari dulu 2017 kita sudah punya peraturan desa tentang kewenangan desa, kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul. Nah dalam konteks kewenangan lokal desa disebut bahwa desa itu dapat mensupport pengembangan objek wisata desa, sehingga desa bisa memperkuat keberadaan desa wisata ini dengan upaya membangun beberapa infrastruktur. Misalnya kita nanti akan mengembangkan penataan kawasan Tangga Seribu sebagai lokus untuk pendukung tadi mengembara di desa itu kan diantaranya yang menariknya itu ada Samudra Awan teh. Apa tuh Samudra Awan? Jadi kita Little Bromo lah gitu bisa melihat kalau gitu beruntung ya, nama-namanya gitu, itu bikin penasaran. Kalau kita beruntung berada di Tangga Seribu, di bawah itu awan menutupi area Cibiru bawah dan sampai kota Bandung. Jadi kita seolah ada di sana ya. Gitu. Jadi kita akan menata itu. Kemudian di tahun ini kita juga mengembangkan pengembangan UMKM untuk peningkatan kepariwisataan. Jadi lokus kita punya UMKM namanya Restu Mande. Restu Mande Padang itu ya, Pak? Padang, tapi dibuat oleh orang Sunda dan uniknya oleh Restu Mande inilah Padang bisa diekspor melalui inisiatif rendang dalam kemasan. Jadi rendang dalam kemasan itu nanti didus, di brand dan sekarang kami promosikan menjadi cindera mata ke tamu-tamu yang ada. Nah, terjadilah circle ekonomi melalui Restu Mande dan Posyandu tadi, yaitu desa yang ketahanan pangannya tanam cabai dalam polybag, cabai irigasi tetes, itu produknya diserap Restu Mande karena dia memerlukan cabai. Saling berkaitan. Nah, cara membangun keberlanjutan adalah menjadikan wisata desa ini adalah konsep program bersama, sehingga masyarakat sadar, masyarakat mendukung, pemerintahan desa mensupport, lembaga mensupport. Tetapi mekanisme pemberian bantuan desa tidak langsung ke beliau, karena beliau tadi kan dia dari BP dia tidak boleh mengelola proyek desa. Tetapi kita bangun, kemudian pemanfaatannya silahkan oleh siapa saja, termasuk tata kelolanya oleh desa wisata. Jadi itu yang kita bangun, termasuk tadi terus menguatkan kompetensinya dengan memanfaatkan jejaring perguruan tinggi. Saya kira itu. Ada kucuran dana nggak untuk khusus ini desa wisata ini, Pak? Kalau ke kelembagaan, desa wisatanya tidak. Oke. Bahkan saya mengapresiasi ya. Jadi desa wisata berdiri 2 tahun ini, dia secara perlahan melengkapi infrastruktur penunjangnya. Kamera, sound system, kemudian TV monitor, perangkat untuk penyutradaraan dan lain-lain, lemari es, kemudian menata kedai.
dia bangun sendiri dari laba bersih kunjungan. Serius nih Kang? Serius. Betul. Rp1 pun APBDes tidak masuk ke desa wisata. Wow. Tapi APBDes membangun infrastruktur Oke. wisata. Jadi kolaborasinya di sana. Betul. Karena kalau dimanjakan dengan uang, dia gunakan untuk operasional. Dia berharap tahun depan ada operasional dari desa, rugi pun nggak masalah. Nah, maka kita berikan peluang dan kita berikan political will. Jadi kalau ada yang masuk ke desa, nawar berapapun paket ke kepala desa atas nama pertemanan, atas nama relasi, saya tidak, silakan dengan desa wisata. Oke. Itu konsistensi saya. Keren. Sehingga dan kalaupun ada yang, Pak kok mahal? Ya iya, karena wisata kami memang mahal. Karena kita yang jual itu bukan sekedar berkunjung, tapi kualitas kunjungan yang kita jual. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, luar biasa. Pak Kades, sebentar Pak, satu lagi mungkin. Ya. Baik, Pak, ini kan tidak mudah. Ya, Ya. banyak juga mungkin di desa-desa lain yang memang karena ini memang peraturan Ya. daerah, mungkin sudah ada yang membangun atau menciptakan desa wisata. Ya. Tapi desa wisata edukasi Cibiruwetan ini bisa dikatakan berhasil. Ya, Gitu dan ya. berhasil dengan kemandirian. Berhasil dengan kemandirian, Ya. betul, setuju Pak. Berhasil dengan kemandirian, ini patut dicontoh juga sebetulnya ya. Nah ini Pak, ada tantangan nggak sih untuk menciptakan hal ini sebetulnya Pak? Oh, tantangannya besar. Kalau kacamata saya sih susah gitu, Ya. sulit. Nggak tahu nih menurut Pak Kades nih. Jadi saya pertama tantangannya adalah merubah paradigma masyarakat. Karena mereka selama ini apatis bahwa yang namanya desa, namanya organisasi yang dapat dibentuk desa itu tidak dapat dipercaya gitu. Nah, dan tidak memberi kontribusi secara nyata. Jadi tantangan pertama kami merubah mindset, seolah-olah kita menyebutnya kita sedang menjelaskan tata cara berdesa. Jadi bagaimana peran masyarakat, bagaimana peran lembaga. Tantangan yang kedua adalah membangun kultur bahwa masyarakat sadar wisata ini problemnya. Tantangan yang ketiga adalah mengajak untuk terlibat. Banyak yang rumahnya bagus, tetapi dia merasa menutup mata, belum apa-apa. Oh, saya nggak mau jadi homestay. Oh. Karena dia berpikir ribet, harus melayani, harus merubah ini rumahnya, enggak. Sehingga setelah dijelaskan bahwa menjadi homestay itu yang penting Anda punya slot, ada kamar yang bisa ditempati tamu untuk 1-2 orang, kemudian Anda pagi-pagi menyajikan kopi sebagaimana kehidupan bermasyarakat. Nah, itu yang dilakukan. Baik. Tantangan yang ketiga adalah pihak-pihak yang merasa belum kebagian manfaat dari desa wisata, tetapi dengan cara tidak berkontribusi dalam pelibatan langsung, lebih kepada apa sih manfaatnya untuk saya, untuk pemuda, inginnya dari kegiatan wisata ini RW ini dapat jatah. Nah, ini tantangan hal-hal terbesar seperti kayaknya itu. ya. Iya, tantangan besar, sehingga kami ajak berlibat. Ojek, angkot, semua terlibat. Gitu. Oke. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kades. Kembali ke Kang Pai nih. Kang, gimana nih cara untuk bisa melakukan promosi nih, promosi wisata? Oke. Secara teori dan implementasi kita lakukan melalui beberapa platform media sosial. Kami fokus memandirikan diri, memiliki website sendiri, kemudian yang profesional, kemudian kami juga secara intens menggunakan media sosial yaitu Instagram dan beberapa media sosial lainnya. Tetapi ada hal yang sebetulnya ini patut digaungkan dan disuarakan, adalah kekuatan semua unsur yang ada di desa, baik Pak Kades, baik perangkat, itu sama-sama menyuarakan menggunakan platform pribadinya. Itu sebetulnya yang aduh mohon maaf, Ini tidak secara teori mungkin tidak tertuliskan, tidak tersurat, tapi justru kedahsyatan itu sangat efektif teh. Sehebat apapun kita punya platform, sehebat apapun kita teori kita lakukan, tatkala ada bagian vital yang tidak begitu care, ya mungkin itu akan menjadi kendala. Salah satunya ibarat begini, kami sedang menyasar kepada market kami adalah pemerintahan, perguruan tinggi dan lembaga. Setidaknya kan tubuh-tubuh ini atau pasar-pasar inilah kami menyebut, mereka melihat kepada sisi lain yaitu keberadaan pemerintah itu sendiri. Apakah pemerintah itu sendiri tahu atau bahkan api lain gitu. Nah, di Cibiruwetan justru tercipta sebaliknya.
Kami melakukan secara metode teori bagaimana melakukan pemanfaatan media sosial dan juga platform digital, website, tapi juga serta-merta masyarakat yang ada di desa bergerak. Kemudian tidak lupa bahwa kekuatan lainnya adalah teori Mentahelic itu betul-betul sangat berkontribusi. Tatkala selain kami juga mendapatkan inputan dari akademisi dan keliaran atau bahasa kami pemikiran out of the box itu keluar dari kawan-kawan milenial. Mereka yang ada di kampus, mereka yang hidup di zaman sekarang. Itu sih. Baik, keren. Pokoknya untuk promosi apapun kita lakukan ya kan. Dilakukan. Apalagi sekarang media sosial ya udah keren juga tuh ya. Termasuk untuk hari ini. Betul. Untuk menjadi viral itu sebetulnya gampang, mudah. Tapi tetap untuk desa wisata ini memang kita harus ada isinya ya, Kang ya. Baik, Kang ini apa namanya harapannya deh untuk kedepannya gimana nih dari Kang Empai? Baik, kalau saya dan teman-teman sebagai pengelola tentu ada istilah setiap masa ada pemimpinnya atau ada eranya. Kalau kata Pak Kades bilang, kami mungkin ini sebagai peretas atau pemulai. Sustainable keberlanjutan itu penting sekali dan itu menjadi PR besar bagi kami bagaimana tercipta keberlangsungan, bukan tercipta regenerasinya tapi keberlanjutannya, terlepas itu apakah nanti kelompok muda atau kelompok tua. Tetapi harapan itu tentu bagi kami menjadi satu angan-angan yang harus optimis. Baik. Tatkala sejauh kami masih diayomi, masih bersama seiringan dengan pemerintah. Tapi kalau kami sudah ditinggalkan pemerintah, tidak akan berbicara masalah keberlanjutan. Selamat tinggal keberlanjutan. Mungkin bisa menambahkan Pak Kades, harapan ke depan Pak Kades. Harapan ke depan teman-teman bisa lebih kreatif, lebih inovatif dan memberi manfaat, tidak hanya kontribusi terhadap pemerintah desa, tapi kami memberikan masukan di mana desa wisata ini berdomisili aktivitasnya. Mungkin nanti ke depan bisa memberikan bentuk-bentuk program sosial setahun sekali untuk kelompok masyarakat miskin, rentan dan lain-lain, sehingga tadi hambatan-hambatan dari masyarakat, orang-orang yang mungkin tidak merasa dampak dari wisata ini bisa merasakan langsung, sehingga ini PR kita dan mudah-mudahan kita berharap dukungan pemerintah kabupaten, provinsi terkait dengan bagaimana semakin menggaungkan keberadaan desa-desa wisata di Jawa Barat dan di Kabupaten Bandung. Salah satunya pemerintah kalau memiliki event belajar dari Jogja itu konsisten memilih tempatnya adalah di destinasi wisata, bukan di destinasi milik korporasi. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Pai dan juga Bapak Hadian atas luang waktunya. Alhamdulillah kita telah ngobrol bersama dan tentunya tanpa terasa kita harus mengakhiri obrolan kita nih Kang. Sukses terus Kang Pai, begitu juga Pak Kades, sukses terus. Baik untuk Anda pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya RRI.net dalam obrolan budaya kali ini kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan sebagai penutup kami akan hadirkan satu lagu berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung nu ukur sajarah daya nu kakelah hariring Bandung ngagaling
suara degung lirik lagu Degung Bandung. Aduh Bandung pusarna parahyangan. Aduh Bandung, Bandung tempat kabudayaan. Kota kawarti pinuh wawangun bangsa lian oge mendang Bandung melah kota kembang. Kiwari Bandung nu ukur sajarah dayeuh nuka telah hariring lumika eling Yupika menang kaparanon noman Sunda kade lali budayana. Kiwari Bandung nu ukur sajarah dayeuh nuka telah hariring lumika eling Yupika menang kaparanon noman Sunda kade